Shalom saudara-saudari, saya akan berbagi materi dengan judul Allah memutus perkataan manusia. Saudara-saudari, Allah adalah Allah yang berbicara. Dalam Alkitab terdapat banyak perkataan yang dikatakan Allah secara langsung. Walaupun ada yang dikatakan oleh Allah secara tidak langsung, tetapi itu juga perkataan Allah. Maka Alkitab menyebutnya firman Allah. Allah tidak saja sebagai Allah yang pandai berbicara, pun sebagai Allah yang pandai mendengarkan perkataan. Allah seringkali mendengarkan perkataan manusia. Dalam Perjanjian Lama terdapat sejilid kitab, yaitu kitab Ayub, yang paling banyak mencatat perkataan manusia. Ayub dengan ketiga temannya berbicara seorang demi seorang. Bagaimana dengan Allah? Kalau kita mendengarkan seseorang mengucapkan sepatah atau beberapa patah kata yang tidak benar, tentu kita segera menyuruhnya berdiam diri. Dengan perkataan lain, kita memutus perkataannya, karena kita tidak sudi mendengarkannya lagi. Tetapi saudara-saudari, kitab Ayub memperlihatkan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang bisa mendengarkan perkataan. Ia dapat dengan sabar mendengarkan. Walaupun dalam Perjanjian Baru tidak ada sejilid kitab yang mirip dengan kitab Ayub, tetapi dalam Perjanjian Baru ada satu orang yang senang banyak bicara. Siapakah dia? Ya, dia adalah Petrus. Petrus memang sangat pandai berbicara. Asal dia punya kesempatan, ia pasti berbicara. Akan tetapi saudara-saudari, dalam Lukas pasal 9, Matius pasal 17, dan Kisah Para Rasul pasal ke-10, kita melihat Petrus 3 kali berbicara, namun setiap kali diputus oleh Allah sebelum pembicaraannya selesai. Jika kita membandingkan ketiga kasus ini dengan kasus yang tercantum dalam kitab Ayub, kita akan merasa heran, sebab dalam kitab Ayub, Allah mendengarkan perkataan manusia, dan ia sudi membiarkan manusia menuturkan perkataan yang begitu panjang. Tapi mengapa dalam Perjanjian Baru Petrus berbicara 3 kali dan setiap kali harus diputus oleh Allah? Mengapa Allah tidak membiarkan Petrus berbicara, dan mengapa Allah tidak membiarkannya berbicara sampai selesai? Saudara-saudari, tak lain karena perkataan-perkataan Petrus itu memang tidak sepatutnya diucapkan dan dilanjutkan, pun tidak bisa didengarkan. Sebab itu harus dihentikan. Ketiga kali perkataan Petrus itu sungguh tak dapat diputus, sebab perkataannya itu besar sekali hubungannya dengan kekristenan. Kalau ketiga kali perkataannya itu dilanjutkan, kekristenan akan tiada. Kalau ketiga kali perkataannya itu diteruskan, kekristenan bisa digulingkan. Saudara-saudari, dengan memutus ketiga kali perkataan Petrus tersebut, Allah menunjukkan kepada kita bahwa kekristenan adalah sesuatu yang sangat istimewa. Kita melihat hal ini dengan pandangan Allah, tidak dengan pandangan manusia. Bila kita memandangnya dengan pandangan manusia, niscaya Allah akan datang memutus perkataan kita. Saudara-saudari, anak-anak Allah hanya bisa bersatu dalam Kristus. Syukur kepada Allah, Alkitab selamanya tak pernah menganjuri orang Kristen harus bersatu, melainkan harus memelihara kesatuan itu. Di dalam Kristus kita adalah Esa. Kita sungguh bersyukur kepada Allah. Ia 3 kali memutus perkataan Petrus. Hal itu menunjukkan kepada kita bahwa dasar kekristenan adalah Kristus, Putra Allah. Tanpa Dia, kekristenan tak mungkin ada. Kita juga bersyukur kepada Allah karena isi kekristenan ialah Kristus sendiri sebagai wahyu dan pimpinan pribadi kita. Tanpa ini juga tak mungkin ada kekristenan. Kita bersyukur pula karena ruang lingkup kekristenan mencangkup semua manusia yang terlahir ulang dan beroleh selamat.